Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta salah satu dari kita untuk memimpin doa. Siapa yang kira-kira? Oke, siap. Rehan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme pada diri kita, maka saya minta salah seorang dari kita untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Semuanya diminta untuk berdiri. Silakan. Hitung ya, hitung. Hitung. Oke, hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cipta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih Fania ya.
Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang taubat ya, pengertian taubat dan cara-cara untuk bertaubat. Nah, maka dari itu hari ini kita akan belajar ya materi baru tentang memaafkan dan memberi maaf ya, meminta maaf dan memberi maaf. Nah, sebelum kita masuk ke sana, hari ini sebelum belajar saya minta kita untuk membuat kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Kira-kira apa kesepakatan kelas yang kita buat pada hari ini? Menjaga kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Saling menghargai. Ada lagi? Saling memaafkan. Ada lagi? 3 saja. Kita sepakat ya, pertama menjaga kebersihan kelas, kedua saling menghargai, yang ketiga saling memaafkan. Nah, untuk itu saya minta yang ketiga tadi ditulis di sticky note. Nanti silakan ditempel di depan. Boleh, silakan. Ditulis yang sudah disampaikan tadi, tempelkan di depan. Oke. Saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan. Silakan tulis. Silakan tulis. Saya kasih waktu 1 menit, silakan ditulis. Oke, yang sudah selesai boleh ditempel. Fania, Flo, Ray, boleh silakan ditempel di depan. Baik, silakan Ray, tempel di depan nak. Silakan Fania tempel. Kita sepakati ya. Sepakat semua ya? Oke, bagus. Nah, pada hari ini kita akan memulai ya materi kita, yaitu meminta maaf dan memberi maaf. Nah, kira-kira dari kita semua pada hari ini, siapa yang pernah meminta maaf nih? Coba angkat tangan dulu. Ya, oke, silakan. Silakan, Rehan. Pernah meminta maaf? Oke, dengan siapa? Orang tua. Ray pernah minta maaf dengan teman. Oke, ada lagi? Silakan, ada lagi yang pernah meminta maaf? Angkat saja tangannya. Oke? Dengan Teman. meminta maaf dengan teman. Farel dengan guru. Oke. Nah, saya yakin semua dari kita pernah melakukan hal tersebut, yaitu meminta maaf. Nah, di samping meminta maaf, kita juga pernah memberi maaf. Orang meminta maaf kepada kita, kita berikan maaf kepada mereka. Kira-kira di sini siapa yang pernah memberi maaf kepada orang yang meminta maaf? Baik, oke, Farel. Dengan siapa yang pernah minta maaf dengan Farel? Guru. Oke, Farel beri maafnya. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Oke, Fania. Siapa yang pernah minta maaf dengan Fania? Teman. Lagi? Fania beri maaf? Baik, luar biasa. Nah, sebelum itu saya ingin meminta dari kita untuk menghargai teman yang lain tadi. Siapa yang buat kesepakatan menghargai teman tadi? Nah, caranya kalau ingin bertanya atau menjawab, angkat tangan terlebih dahulu ya. Untuk menerapkan budaya positif kita dengan mengangkat tangan sebelum mengajukan pertanyaan atau menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Baik, setelah itu, sebelum kita memulai, saya minta dari kita untuk tetap berada di mejanya. Kita akan refleksi terlebih dahulu. Ya, refleksikan terlebih dahulu supaya kita mengikuti pelajaran hari ini dengan lebih fokus kembali, ya, dengan lebih fokus lagi. Semuanya ikuti arahan saya, tangan semuanya diletak di atas meja,
Oke, boleh di atas paha, boleh di atas meja. Cari posisi yang nyaman, boleh nyandar atau boleh duduk dengan tegap. Oke, pandangan ke bawah ya. Lihat apa yang ada di depan Anda atau yang ada di bawahnya. Oke, lihat. Cari posisi senyaman mungkin ya. Senyaman mungkin. Baik, tarik napas pelan-pelan. Pelan-pelan tarik napasnya, buang dari mulut ya. Oke, tarik napas. Diulangi sekali lagi ya. Ulangi sekali lagi. Bayangkan apa yang Anda lihat di depan Anda. Apakah dia benda keras atau benda yang lunak? Bayangkan ya. Oke, tarik napas pelan-pelan. Baik. Setelah itu dibuang kembali. Oke, angkat kepala pelan-pelan, pandang ke depan. Sudah? Gimana rasanya? Lebih tenang ya, lebih rileks. Oke, kalau seperti itu, kita akan masuk materi kita. Sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Baik, tujuan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, boleh dilihat di depan. Pertama, melalui tayangan gambar, video, atau audio, murid mampu menjelaskan pengertian meminta maaf dan memaafkan berdasarkan ajaran Islam. Kedua, melalui tayangan gambar, video, atau audio, murid mampu menjelaskan adab meminta maaf dan memaafkan berdasarkan ajaran Islam. Nah, yang ketiga, melalui penugasan, murid dapat membuat gambar atau mempraktikkan saling memaafkan dalam bentuk video. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap kita bisa menyelesaikan tujuan pelajaran kita dengan sebaik-baik mungkin. Oke, anak-anak semuanya, ya, kita akan memulai. Saya di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Saya harap kita memperhatikan semua video ini supaya kita bisa memahami materi kita pada hari ini. Sahabat soleh, setiap manusia pasti pernah berbuat salah kepada orang lain. Maka sangat penting kita bersikap sungguh-sungguh pada saat meminta dan memberi maaf, karena kesungguhan itulah yang akan menenteramkan hati. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian berbuat suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hari ini kita akan belajar itu hidup damai dengan saling memaafkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian maaf dan memaafkan. Kata maaf dalam Al-Quran disebut al-afu. Al-afu artinya menghapus. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, maaf artinya ungkapan penyesalan. Nah, mengapa harus menyesal? Menyatakan penyesalan atas kesalahan berarti menyadari perbuatan salah atau dosa dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang yang telah dianiaya. Sedangkan memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Pentingnya menyatakan penyesalan. Sahabat soleh, pentingkah menyatakan penyesalan? Rasulullah bersabda, siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa penghormatan badan dan harta atau lain-lainnya,
hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal soleh, akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat atau kebaikan, maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Menyatakan penyesalan atas kesalahan memang membutuhkan jiwa kesadaran, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Orang yang pengecut tidak akan mau menyatakan penyesalan karena ia merasa tidak bersalah, merasa tidak berdosa, atau merasa benar sendiri atas perbuatan atau ucapannya. Kemudian, syarat-syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Yang pertama, mengakui kesalahan. Menyesali kesalahannya, jangan mencari alasan, dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika berupa asa, mengembalikan hak yang diambilnya, kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Ingat ya, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali. Mungkin berkali-kali kita harus menyatakan penyesalan. Kemudian, mengapa harus memaafkan? Manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang lain yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Rasulullah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat. Allah berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik. Pertama, ikhlas karena Allah, melepaskan tak membalas, tidak menuntut denda atau syarat, menghapus rasa sakit hati, tidak menyisakan dendam, dan menghilangkan amarah. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Dengan memaafkan, kita akan dimuliakan oleh Allah, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah, telah meneladani Rasulullah SAW. Kemudian menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya, serta mempererat persaudaraan. Ingat ya, jadilah kalian orang yang berani menyatakan penyesalan jika bersalah, dan berlapang dadalah untuk memaafkan orang yang telah menyakiti hati dengan kejahatannya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang pemaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah menyaksikan video pembelajaran kita pada hari ini. Saya rasa sangat jelas. Untuk itu, saya minta semua kita, setiap kelompok mengeluarkan catatan, ambil apa yang sudah didapatkan dari video tersebut, ditulis. Saya kasih waktu 3-5 menit, nanti dipresentasikan di setiap kelompoknya. Silakan. Silakan, keluarkan bukunya nak. Oke, buku tulis. Oke ya. Ya, yang sudah didapatkan dari video tadi boleh ditulis. Setiap orang boleh ditulis. Nanti setiap kelompok saya minta 2 orang untuk menyampaikan kesimpulan atau inti daripada penyampaian yang sudah didapat tadi. Silakan.
Setiap orang nulis ya, setiap kita nulis ya. Nah, nanti setiap kelompok 2 orang menyampaikan materi tersebut. Ya. Kesimpulan yang didapatkan dari materi tersebut. Silakan. Saya kasih waktu 3 sampai 5 menit ya. 3 sampai 5 menit. Yang dilakukan kepada orang Baik, silakan. Kita dokumentasi. belum. Waktu 2 menit lagi. Kalau dikit boleh gak, Pak? Kan bebas. Pokoknya apa yang didapatkan dari video tersebut boleh ditulis ya. Masih sudah ada. Salah dik. Itu namanya kepada orang yang Apa yang sudah wajib untuk nanti? Ya. Pergunakan ya. Waktu sudah. Itu saya tanya ya. ini Kurang lebih 1 menit aja dah ya. tersebut agar sesuatu jadi sesuatu Ya, yang Ngerti ya? dapat dari Pak boleh. Apa ini? Dibulan ya. Berarti dan orang baik ya, saya rasa cukup waktu kita untuk mengambil kesimpulan dari yang sudah kita tonton tadi. Saya minta dari kelompok A dulu untuk menyampaikan apa sih hasil kesimpulan yang didapatkan dari video yang sudah kita nonton tersebut. Silakan angkat tangan terlebih dahulu nak ya. Oke, silakan siapa yang dari kelompok A ingin menyampaikan? Angkat tangan nak. Boleh, siapa saja. Oke, silakan. Berdiri, boleh berdiri. Dia meminta maaf. Apabila memiliki kesalahan pada orang lain, kita harus minta maaf terhadap orang yang kita aniaya atau yang kita zalimi. Minta maaf merupakan ungkapan kebenaran. Jika minta maaf dilakukan untuk menggugah hati orang tersebut untuk memaafkan kesalahan kita. Baik. Ada lagi dari kelompok A, 1 orang lagi saya minta boleh? Oke, silakan Fania. Berdiri nak. Ya, berdiri. Sikap menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan kepada orang lain dizalimi berarti menggugah hati orang tersebut agar ia rela ikhlas untuk menghapuskan kesalahannya dan dosa orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Rasa penyesalan itu bukan sekedar basa-basi. Oke. Baik, dari kelompok B 2 orang saya minta. Siapa yang mau? Oke, Muhammad Rizky. Silakan. Pengertian saling memaafkan. Ya. Saling memaafkan satu sama lain. Oke. Mengakui kesalahan dengan bersungguh-sungguh. Luar biasa. Ada lagi nak? Oh, Rehan, boleh. Sebentar nak. Dari sini ya. Oke, silakan Rehan. Pengertian meminta maaf. Dalam sehari-hari kita pasti pernah berbuat kesalahan, baik kepada orang tua, adik, kakak, teman. Apabila memiliki kesalahan apapun kepada seseorang, hendaknya kita segera meminta maaf kepadanya.
Baik, luar biasa. Nah, sekarang dari kelompok C. Oke, kelompok C. Siapa nih yang mau menyampaikan hasil kesimpulannya dari video yang sudah kita tonton? Mafula boleh ya? Oke, Mafula dulu atau Aubri dulu? Mafula dulu. Oh, Aubri dulu, boleh? Silakan. Kesimpulan yang kita dapat dari video adalah meminta maaf itu penting bagi seseorang yang berbuat salah, dan memberi maaf atau memaafkan itu juga penting. Jadi hikmahnya setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Makna dari meminta maaf, contoh Asmaul Husna al-Afu, yang berarti menghapus, menghilangkan, atau menyelenyapkan. Yang maafkan yang dilakukan oleh hambanya. Oke, sekarang Mafula. Silakan. Apabila kita mempunyai kesalahan, maka kita harus meminta maaf dan kita harus memaafkan. Yang berbuat salah, setiap manusia pasti mempunyai dosa. Dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum agama dan dapat menyebabkan murka Allah SWT agar segala dosa dapat terampuni. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semua? Oke ya. Nah, tadi kita sudah belajar ya dari video tersebut, kita sudah nonton dan kita sudah dengar pengertian meminta maaf ya, pengertian meminta maaf dan dalil-dalil terkait perintah meminta maaf dan memberi maaf sesuai dengan ajaran Islam. Nah, untuk itu bagaimana sih tata cara kita untuk meminta maaf itu? Nah, sekarang kita tonton lagi videonya bagaimana cara meminta maaf dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Gimana nih? Jadi lanjut gak? Iya, udah episode baru nih. Iya, sabar dong. Dengarkan baik-baik ya. Nih, makalah atau balasan bagi orang yang mau saling memaafkan dan menghapus dendam. Barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang dia salah, maka akan dibangun untuknya rumah di sekitaran surga. Meski dia salah, tapi mau berdamai bisa tinggal di bawahan surga. Betul sekali. Meski dia salah, berarti jika tidak bersalah tapi mau berdamai, dapat yang bagus lagi dong. Nah, tepat sekali. Simak nih lanjutannya. Dan barang siapa meninggalkan pertengkaran sedang dia benar, maka akan dibangunkan untuknya rumah di lantai tengah surga. Jadi ini bagian tengahnya. Oke deh, aku di sini aja. Bye. Jomblo, main serobot aja. Kamu kan gak yang salah dalam pertengkaran kita. Enak aja. Yang salah itu kamu. Tinggal di bawah. Ini tempatku. Kalian itu ngapain berurusan surga tengah? Ya jelas lah. Semua orang pasti ingin yang lebih bagus. Kalian gak tertarik dengan surga lantai atas? Gimana manusia? Ada dong. Nih, simak baik-baik. Sedang barang siapa yang memperbaiki akhlaknya akan dibangunkan baginya rumah di tingkat paling atas surga. Ini yang atas ya? Bidadarinya mana? Gak kelihatan? Ada kok, tenang aja. Masih mandi mungkin. Ya udah, kamu ambil aja surga tengah tadi. Biar aku di sini aja. Mana bisa gitu? Bukannya tadi kamu keberatan aku di tengah. Sudah, cepat kembali. Kalian berdua sama-sama bisa dapat lantai atas surga. Serius? Benar, asal kalian mau memperbaiki akhlak kalian. Caranya, ubah kebiasaan kalian. Yang biasanya suka marah, jadilah penyabar. Biasanya suka menindas, jadilah penyayang. Biasanya suka dendam, jadilah pemaaf. Dan lain-lain sesuai yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Terus kapan kita bisa mulai? Masih nanya, ya sekarang lah. Segera temui atau hubungi orang yang masih berselisih dengan kalian dan ajaklah berdamai. Dari video tersebut sudah dapat kita ambil pelajaran ya, bahwasannya untuk mencapai ke surga ya, untuk mencapai tingkat surga, maka kita tidak boleh saling tidak memaafkan ya. Kita harus saling memaafkan dengan saudara kita sesama muslim maupun sesama manusia. Nah, anak-anak semuanya, saya ingin meminta dari beberapa teman kita untuk maju ke depan ya, untuk apa namanya, untuk menyambung poster tersebut ya, poster. Saya minta adalah Fadel
Arfan Okta, Florida, Kabak, Kaina Merah, dan Randy. Randy tak masuk. Oke, silakan yang nama tadi saya boleh ke depan yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan ini. Boleh, silakan kalian. Ini temannya boleh diskusi ya. Saya kasih waktu 1 atau 2 menit lah ya. Silakan dulu. Oke, nah sekarang saya minta kalian berdiskusi kira-kira 1 menit. Ini langkah-langkah untuk meminta maaf. Nanti kalau sudah boleh boleh dikasih panah. Apa langkah pertamanya? Wah, kita sudah selesai. Silakan. Diskusi dengan temannya, ya. Diskusi ada langkah-langkah untuk meminta maaf itu boleh nanti satu dikasih tanda saja kalau sudah dapat diskusi saya. Boleh dikasih tanda panahnya boleh. Ya, silakan tanda panahnya. Nah, langsung dikasih tanda panahnya lah. Kalau udah tahu. Oke, pas, boleh. Kalau sudah setuju teman-temannya boleh dikasih panahnya. Silakan Farel. Oh, silakan nak. Ya, tanda panah gini aja. Kalau ini panahnya. Oke, silakan. Ya boleh. Oke, baik. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Boleh dijelaskan dulu lah. Nah, jelaskan dulu dengan teman-temannya. Silakan. Hadap ke teman-temannya, silakan dijelaskan. Langkah-langkah meminta maaf sesuai dari poster tersebut. Oke, coba kita lihat dan kita dengar penjelasan dari teman kita di depan. Silakan. Buka dulu. Boleh? Pimpin ya. Moderator boleh ya? Nah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestik akan menjelaskan tentang cara meminta maaf dan memberi maaf dengan benar yang dibawa oleh Okta dan Randy. Baik Okta dan Randy, Okta dan apa namanya? Farel aja. Randy tak masuk kan? kami akan dibawakan oleh Okta dan Farel. Baik Okta dan Farel, kami persilahkan. Oke, jelaskan poster ini nak. Okta boleh dengan atau Farel atau Okta boleh nak? Enggak. Oke, jelaskan. Lihat ke teman-temannya tapi. Nah, jelaskan. Oke, ini cara-cara meminta maaf. Baca ini. Pernahkah kalian tanpa sengaja berbuat salah? Apa yang kalian lakukan saat kalian tak sengaja berbuat salah? Minta maaf.
Ungkapan permintaan maaf apa yang kamu ucapkan? Maaf ya. Saya tidak sengaja membuatmu terjatuh. Anak-anak, mintalah maaf dengan tulus saat kamu melakukan kesalahan kepada semua orang. Ayah, ibu, kakak, adik, dan teman dan yang lain jangan diulangi lagi ya. Oke, sudah? Nah, baik, silakan tepuk tangan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Oke, silakan duduk. Nah, dari poster tersebut sudah dijelaskan oleh teman kita tadi bahwasannya saya ini ya, jelaskan kembali ya, bahwasannya langkah-langkah meminta maaf. Nah, dari poster ini dapat kita lihat katanya apa? Pernahkah kalian berbuat tanpa sengaja, berbuat salah maksudnya tanpa sengaja? Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian tak sengaja berbuat salah? Maka kalau kita tak sengaja berbuat salah, maka kita harus meminta itu pertama maaf ya. Nah, contoh teman kita apa buru-buru tertabrak atau tersenggol teman kita, maka kita maaf ya. Kata pertama yang harus kita ucapkan adalah maaf. Nah, ungkapan permintaan maaf apa yang kamu ucapkan? Contohnya seperti maaf ya, saya tidak sengaja membuat jatuh, atau maaf ya, saya tidak sengaja nih memecahkan barangmu. Nah, kalau kita berbuat salah dengan merugikan teman kita, maka harus kita ganti barangnya itu ya. Nah, namun sebelum kita ganti barangnya, maka yang harus kita ucapkan adalah kata maaf. Nah, anak-anak semua minta maaflah dengan tulus ya, karena pentingnya minta maaf dengan tulus. Baik kepada semua orang, baik itu orang tua ya, ayah ibu kita, adik atau abang kakak kita, bahkan orang lain, guru kita, teman kita di sekolah maupun teman kita di tempat tinggal kita. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Nah, untuk itu sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, saya ingin membuat sedikit. Espresinya mudah saja, karena materi kita meminta maaf, maka espresinya saya minta kalian berhadapan-hadapan dengan teman sematu kalian. Oke, silakan berhadapan-hadapan. Kalau yang berdua-dua, kalau tak ada berdua, nanti bertiga boleh. Tiga boleh. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, nah dalam hitungan ketiga berikan senyuman terbaik untuk teman di hadapan atau di samping kalian. Silakan 1, 2, 3. Kasih senyuman yang paling manis. Oke, udah tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mantap. Oke, anak-anak semua. Nah, maknanya apa? Senyuman itu kita berikan bahwasanya kita harus bisa meminta maaf dan memberi maaf kepada orang yang pernah berbuat salah dengan kita. Oke, nah selanjutnya saya ada satu LKPD yaitu puzzle ya. Setiap kelompok saya akan berikan puzzle. Di puzzle ini kita akan menyusun ayat ataupun hadis tergantung dari puzzle ya, ayat atau hadis tentang perintah meminta maaf dan perintah memberi maaf. Nah, saya berikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk kita menyusun puzzle tersebut. Disusun dulu, nanti kalau sudah pas baru dilihat. Oke, kalau dilihat langsung takutnya nanti salah terobek ya. Oke, kerjasama ya, satu kelompok saling kolaborasi ya. Oke, silakan disusun dulu. Boleh dibuka plastiknya, boleh dibuka plastiknya. Silakan disusun, nanti dilem. Silakan dibuka. Disusun dulu kerjasama, saling kolaborasi, disusun dulu. Setelah itu dilem. Kalau
Disusun dulu ya. Disusun dulu. Kalau sudah pas baru dilem. Pelan saja, nak. Pelan-pelan saja. Nah, pelan-pelan saja. Waktu masih ada, pelan-pelan saja ya. Pelan saja. Kalau sudah pas, langsung dilem. Kalau sudah pas, langsung dilem. Biar dia nempel. Langsung dilem di belakangnya ya. Tadi kolaborasi ya, tidak apa ya.
Dari kelompok C, luar biasa kelompok C. Nah, dibaca tuh, dibaca dipahami. Coba dibaca, dipahami. Oke, dibaca sama-sama, dipahami. Silakan dibaca dulu, dipahami dulu ya. Kelompok C sudah selesai ya. Silakan kelompok lain menyusul. Sama ayatnya. Kalau sudah dibaca ya, dibaca dulu. Setiap anggota kelompok baca ayat atau hadis dulu, dipahami ya.
Oke, coba. Mantap ya, cepat sekali kelompok C. Walaupun anggotanya tak banyak, tapi cepat. Asisten ya. Ya. Ini di bawah ya, bukan di atas. Dipahami ya, dipahami dulu ya. Setiap kelompok dibaca ya, dipahami dulu. Oke, kelompok B, ya, oke kelompok B. Kelompok B. Kelompok kita. Ya, Oke, nah saya rasa setiap kelompok sudah selesai, kan selesai. Oke, coba lihat. Kelompok C ya, yang selesai. Kita apresiasi. Biasa. Orangnya tak banyak, tapi cepat ya. Banyak belum tentu lipat. Sudah kelompok B. Nah, sudah. Oke, dipahami dulu ya. Hadisnya. Dipahami hadisnya. Nanti saya minta salah seorang membaca dan membacakan artinya. Artinya. Ya, nanti satu orang baca ayatnya, satu orang baca artinya. Ya, oke. Sudah. Oke, luar biasa. Dah. Untuk itu, mari kita dengar pembacaan ayat dari kelompok C terlebih dahulu karena mereka yang belum siap. Silakan kelompok C berdiri dan satu orang membaca ayat, satu membaca artinya. Silakan kelompok C. Kita kasih ini. Oke. Oke. A'udzubillah.
Suara, tolong kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u syai'atu asyai'. Baca. Tak bisa ya? Wajaza, Kurang jelas. wajaza. Oke, baca. Wajaza sayyi'atin. Sayyi'atun. Wa jazaa'u syai'atin syai'atun masaluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi innahu la yuhibbuz zalimin. Artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Oke. Boleh kelompok A baca? Silakan kelompok A. Ya. Siapa yang mau baca? Oke, silakan. Seza. A'udzubillahi minasyaitonir. Kita dengarkan, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun masluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Innahu la yuhibbuz zalimin. Oke. Artinya siapa? Oke. Artinya, balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Oke, terima kasih. Kelompok B, siapa yang mau baca hadisnya? Ray? Boleh? Jadi siapa yang baca? Boleh, silakan. Flo ya? Flo boleh? Oke. Ya, boleh. Man kanat lahu madlamatun ila akhihi min irdihi aw syai'in kul yauma qabla an la yakuna dinaru wala dirhamun kana lahu amalu solihu ukhiza minhu bi qadari la Biqadri mazlamatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhiza si sayi'atin sahibihi fahamila alaih. Artinya siapa yang baca? Siapa yang mau baca arti? Oke, Ray, silakan Ray, baca artinya Ray. Kasih Ray, nak. Artinya, siapa yang pernah berbuat aniaya, zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia meminta kehalalannya pada hari ini. Dirham, jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, akan diambil dari dia sebanyak kezalimannya.
Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizaliminya itu akan diambil lalu dilimpahkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke. Nah, anak-anak semua, nah tadi sudah dibacakan oleh teman kita ya, baik ayat maupun hadis tentang perintah meminta maaf dan memberi maaf. Untuk itu, LKPD kita berikutnya, pada hari ini saya akan memberikan satu stiker. Nanti dibuat kesimpulan perintah atau larangan yang terdapat dalam hadis ataupun ayat yang sudah kalian susun berbentuk puzzle tadi. Saya kasih waktu 2-3 menit. Setelah itu dimasukkan di kantong di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti dijelaskan dulu, dibacakan dulu apa yang sudah ditulis, lalu dimasukkan di tempatnya. Contoh kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Oke. Nanti dibikin namanya di belakang kertasnya nak ya, dibikin nama di belakang kertasnya. Dibikin nama ya di belakang stikernya, dibikin nama di belakang stikernya. Oke, silakan saya kasih waktu kita 2 menit. Nah, dari ayat tersebut apa perintah ayat atau hadis tersebut atau larangannya? Silakan ditulis dengan bahasa sederhana, bahasa kalian sendiri ya. Nanti setiap kelompok atau setiap kita yang sudah siap boleh ke depan, bacakan yang sudah dijelaskan tadi, langsung ditaruh di dalam kantong yang sudah saya sediakan. Silakan, waktunya 2 menit. Ada yang sudah siap? Yang sudah siap boleh ke depan, bacakan yang sudah ditulis, lalu dimasukkan sesuai kantong kelompoknya. Perintah hadis tersebut apa? Nah, sesuai dengan bahasa sederhana, bahasa yang kalian pahami saja. Ya, perintah hadis tersebut apa sih? Nah, silakan ditulis. Ringkas saja, tidak perlu panjang, asalkan jelas ya. Ringkas saja, sekarang. Ya, boleh. Oh, Kiki sudah siap. Boleh Kiki, silakan ke depan. Kiki bacakan hasilnya, lalu Kiki masukkan di kantongnya. Oke, per kelompok ya, atau per orang boleh ya? Silakan per orang saja. Silakan. Siapa dulu? Oke, silakan. Boleh, silakan. Tak apa, Fania dulu nak. Oke. Beri salam dulu, bacakan. Maka siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Oke, luar biasa. Silakan masukkan di kantongnya. Tepuk tangan dulu untuk Fania. Iya, oke. Siapa lagi? Langsung. Siapa lagi? Angkat tangan. Yang mau maju angkat tangan. Usi, silakan.
Yang mau maju angkat tangan ya. Apabila kita berbuat salah, maka balasan yang setimpal. Ya, udah. Silakan masukkan. Tepuk tangan untuk Usi dulu. Oke. Ada lagi yang sudah selesai Kiki? Boleh, silakan dari kelompok B ya. Oke, Kiki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilarang berbuat zalim kepada seseorang yang bersalah. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, Flo, silakan. Allah melarang kita untuk berbuat zalim kepada siapapun. Oke, luar biasa, bagus. Silakan, yang sudah selesai silakan. Angkat tangan dulu lah, angkat tangan dulu baru maju. Oke, Apita. Bahwasannya orang yang berbuat jahat termasuk orang yang zalim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Oke, luar biasa. Silakan, Apita. Siapa lagi? Angkat tangan. Angkat tangan, raise hand dulu. Baru maju. Silakan. Sudah Angel, sudah nak? Oke, silakan. Angel luar biasa. Nah, biar saya pegang. Angel bacakan aja biar saya pegang. Allah melarang kita untuk berbuat zalim dan memberi balasan bagi orang-orang yang zalim atau berbuat jahat. Oke, luar biasa. Sini Angel, masuk kanan. Nah, ini sini saya masukkan. Oke, saya masukkan ya. Sini ya. Oke, terima kasih. Oke, Ray, maju Ray. Silakan, Ray. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizolimi itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Luar biasa, mantap. Silakan tepuk tangan. Masukkan. Yang ini yang kemana? Oke, ada lagi? Oke, Aubrey. Ini kelompok yang luar biasa nih, kelompok C. Ada ke sana, ada ke temannya. Menurut saya, siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Oke, luar biasa, mantap. Masukkan. Lagi? Oke, Rehan. Siapa yang berbuat zalim terhadap kawan saudara, hendaklah kita meminta maaf. Oke, mantap. Silakan. Ada lagi? Rizky, silakan. Rizky maju. Setelah Rizky, Zahira ya. Setelah Rizky, Zahira. Angkat tangan, nak. Angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Siapa yang pernah berbuat zalim, hendaknya ia meminta maaf kepada orang yang dianiaya. Oke, mantap. Silakan masuk sesuai kelompoknya. Siapa lagi? Farel. Oke. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Budayakan angkat tangan ya. Setelah angkat tangan baru saya panggil dan maju. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa saja yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah SWT. Mantap sekali. Ada lagi? Zahira. Oke, silakan Zahira. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Pemaaf merupakan salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Oke, bagus. Siapa lagi? Boleh ini dulu. Siapa namanya? Nadia. Nanti setelah Nadia siapa? Laticia. Bagus. Ada ke teman. Bagi siapa yang berbuat baik
bagi siapa yang memaafkan atau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Pemaaf merupakan sifat orang-orang yang bertakwa. Mantap, silakan Latisa. Sesuai kelompok ya. Masukkan Latisa. Luar biasa. Ada sana nak. Menurut saya yang berbuat zalim akan mendapatkan hal yang sama. Oke, bagus. Kelompok B. Oke lagi? Oke, Wahyu. Setelah Wahyu, Seza ya, sudah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balasan keburukan adalah keburukan yang setimpal memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim. Oke, bagus. Silakan masuk di kelompok C. Silakan. Seza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika kita melakukan keburukan, kita akan dibalaskan dengan keburukan yang setimpal. Namun jika kita berbuat kebaikan, kita mendapat pahala dari Allah. Senantiasalah kita berbuat baik, karena sesungguhnya Allah tak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Bagus sekali. Silakan. Oke, Abi. Bagus. Silakan, Bi. Jika pernah membuat salah kepada teman atau orang tua, hendaklah meminta maaf kepadanya sebelum ia meninggal. Oke, silakan Bi, masukkan. Siapa lagi yang belum? Yang belum siapa? Ini ya. Oke, silakan Kakak. Kelompok A sudah semua ya? Oke, kelompok C sudah semua juga. Apabila dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudara dizalimi akan diambil lalu ditimpanya kepada hadis Riwayat? Sorry. Mantap, silakan kelompok B. Ada lagi kelompok B? Sudah ya? Okta, silakan Okta. Oke, silakan. Sudah? Oke, Okta yang belum. Silakan Okta. Terakhir ya. Apabila dia tidak memiliki lebih kan lagi, maka kebaikannya saudara yang dizalimi akan ditimpakan ke dia ya. ditimpakan dia. Oke, silakan Okta masukkan di kelompok B. Oke, anak-anak semua. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Saya sangat berterima kasih karena kita sudah sangat semangat dalam mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran kita pada hari ini, anak-anakku semuanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun mithlaha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbul zalimin." Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang. Nah, makna ayat ini bahwasanya kalau kita berbuat baik sekalipun terhadap orang yang zalim atau jahat kepada kita, maka balasannya adalah pahala yang besar dari Allah. Dan Allah tidak senang, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Nah, kira-kira sebelum saya tutup materi kita pada hari ini, siapa nih yang dapat merefleksikan hasil yang sudah didapatkan mulai dari awal pagi sampai akhir pelajaran kita pada sore pagi hari ini? Siapa? Angkat tangan, silakan. Seza boleh? Seza boleh? Bentar, saya ambil mic-nya. Oke. Apa yang sudah Seza dapatkan dari pelajaran kita pada siang hari ini? Bahwasanya kita tidak boleh menyimpan dendam. Apa? Tidak boleh menyimpan dendam. Oke, kita tidak boleh menyimpan dendam. Ada lagi, Nak? Ada lagi? Ada? Siapa? Nadia, boleh? Silakan. Bentar ya. Oke, Nadia, boleh.
Kita harus saling memaafkan sesama manusia. Oke, kita harus saling memaafkan sesama manusia. Nah, untuk itu sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Kira-kira sebelum saya akhiri ada yang bertanya? Kalau ada bertanya boleh diangkat tangannya. Dari kelompok A ada yang bertanya? Tidak. Kelompok B ada? Tidak. Kelompok C ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas semangat kita pada pagi yang sangat cerah ini. Saya tutup dengan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.